Penyakit layu bakteri dapat mengurangi hasil pada tanaman cabai. Penyakit ini bisa menyerang mulai dari fase pembibitan sampai tanaman cabai juragan panen. Tanaman yang sudah terinfeksi layu bakteri akan langsung mati kering dalam waktu 2 hingga 3 hari saja. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Pseudomonas solanacearum menyerang dan menginfeksi area perakaran, pangkal batang, tunas, daun, dan batang tanaman cabai. Tanaman yang terserang biasanya akan tetap layu pada malam hari maupun siang hari, dan tergolong penyakit yang susah untuk dikendalikan apabila sudah cukup parah serangannya. Oleh karena itu, sebelum bakteri ini menyebar dan menyerang ke tanaman sehat lainnya, juragan wajib lakukan racikan pengendalian penyakit layu bakteri seperti ini. Senyawa hidrogen peroksida, atau H2O2, memiliki fungsi sebagai pengoksidasi, atau sebagai suplemen oksigen. Sehingga saat dituangkan pada tanah, senyawa ini akan melepaskan oksigen, yang akan membuat tanah menjadi lebih sehat. Karena akan melepas oksigen pada tanah, maka apabila lahan juragan terus terpapar air hujan, yang mengakibatkan pori makro dan mikro tanah terisi oleh air semua, dapat menyebabkan kelayuan yang lama-kelamaan mengakibatkan busuk akar, dan akan terus merembet ke bagian atas tanaman, baik pada batang, daun dan buah cabai juragan. Dengan memberikan H2O2 dalam tanah, maka dapat mensuplai oksigen yang cukup untuk membuat akar tetap bertahan, serta terhindari dari pembusukan akar. Selain itu juga, berfungsi untuk mematikan jamur maupun bakteri patogen, penyebab penyakit, terutama penyebab layu bakteri. Fungisida yang mengandung bahan aktif, tembaga oksida 56%, dan termasuk dalam fungisida racun kontak. Bahan aktif tembaga biasanya ampuh dalam mengendalikan penyakit akibat bakteri. Sehingga selain sebagai fungisida, juga mempunyai peranan sebagai bakterisida. Partikel ion tembaga dalam bahan aktif yang terkandung akan mencegah proses pembelahan sel bakteri, sehingga bakteri tidak dapat bereproduksi kembali. Maka penyebaran penyakit layu bakteri dapat ditekan maupun dihilangkan. Untuk mematikan patogen penyakit, sehingga layu bakteri tidak menyebar ke tanaman sehat lain, juragan gunakan H2O2 konsentrasi 50% dengan melarutkan 10 mili dalam 1 liter air, yang kemudian dikocorkan pada lubang kocor sebanyak 100 hingga 200 mili per lubang kocor. Pengkocoran ini dilakukan setiap 2 hari sekali, sebanyak 2 kali. Dan di-rolling dengan fungisida berbahan aktif tembaga, seperti Nordos sebanyak 2 gram per liter. Atau dengan melarutkan 1 sendok makan dalam 15 liter air. Kocorkan sebanyak 200 mili per lubang kocor, setiap 2 hari sekali juga. Dan aplikasikan sebanyak 2 kali berturut-turut. Dengan melakukan perollingan antara hidrogen peroksida dan fungisida Nordos, maka bakteri penyebab penyakit layu bakteri akan semakin berkurang keberadaannya di dalam tanah maupun yang menempel pada akar. Sehingga tanaman cabai juragan yang sudah terserang akan berangsur-angsur menunjukkan kesembuhannya. Dan tanaman yang sehat tidak akan tertular penyakit layu bakteri ini. Keberhasilan dalam mengendalikan penyakit di lapangan akan dipengaruhi oleh banyak faktor. Sehingga cara ini belum tentu 100% berhasil di tempat juragan karena kondisi lingkungan yang berbeda.
Maka setelah mengaplikasikan racikan ini, juragan harus tetap melakukan penyemprotan fungisida lain. Dengan penyemprotan fungisida kontak, yang di-rolling dengan fungisida sistemik. Sehingga penyakit layu bakteri tidak akan muncul kembali. Kiranya sampai sini saja juragan, informasi kali ini. Semoga bermanfaat, dan memberikan keberhasilan dalam mengendalikan penyakit tanaman juragan. Kita sambung lagi, di lain pembahasan.